Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana, serta teman-teman sejawat keperawatan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Saliana Uskata Maela, mahasiswa keperawatan Stikes Betis Dayakum, Yogyakarta. Bayangkan, harus memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang dibiarkan menyerah di tengah bencana alam yang terjadi. Pernahkah Anda berpikir apa yang sebenarnya dihadapi seorang perawat bencana saat kamera media dimatikan? Saya mengajak kita untuk mengingat-ingat lagi berita soal bencana alam di Indonesia, entah itu gempa, banjir bandang, atau letusan gunung berapi. Siapa figur berbaju putih atau seragam lapangan yang paling pertama kelihatan sibuk di tengah kekacauan? Ya, perawat. Kami yang pasang badan di tenda darurat yang pengap, kami yang mengurus evakuasi di tengah lumpur, dan kami yang menenangkan korban histeris. Jujur, seringkali muncul satu pertanyaan di kepala saya. Memangnya tugas perawat di situasi bencana hanya sebatas itu saja kah? Hanya menjadi tenaga taktis yang datang waktu panik lalu pulang waktu situasi reda? Hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai mahasiswa keperawatan biasa, tetapi sebagai seseorang yang ingin mendobrak batasan itu. Sudah waktunya kita melampaui pengalaman lapangan. Perawat harus berani melangkah keluar dari balik tenda pengungsian dan duduk sejajar di meja perumusan kebijakan. Selama ini kalau kita jujur melihat realitas di lapangan, penanganan bencana kita seringkali kedodoran. Kenapa? Karena perencanaannya sering dibuat dari meja birokrasi yang jauh dari zona merah. Waktu saya mengobrol dengan beberapa senior yang pernah terjun langsung ke lokasi bencana, mereka cerita betapa kacaunya pembagian logistik, jalur evakuasi yang sama sekali tidak ramah disabilitas, atau sistem triase yang langsung kolaps karena dari awal perencanaannya kurang matang. Nah, kalau kita perawat cuma diam dan sibuk bekerja secara fisik di lapangan dan tidak ikut merumuskan aturannya, kerja keras kita itu ibarat memadamkan api kebakaran hutan pakai ember kecil. Capeknya dapat, tapi akar masalahnya tidak pernah ada habisnya. Maka dari itu, dunia keperawatan butuh mindset baru, butuh visi baru. Perawat tidak boleh lagi dipandang sebelah mata hanya sebagai bawahan yang menuruti instruksi teknis karena pengalaman klinis dan pendekatan humanis kita itu adalah kunci utama untuk membuat sistem mitigasi yang benar-benar inklusif dan berbasis data mulai dari tingkat rumah sakit daerah sampai skala nasional. Sebagai the voice of resilience, suara ketangguhan bangsa, kita harus mendesak agar perawat punya kursi di dalam tim perumusan kebijakan bencana. Lelah rasanya menjadi pihak yang hanya disuruh membereskan kekacauan tanpa pernah dilibatkan waktu aturannya dibuat. Dewan juri yang saya hormati, perubahan ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Melalui wadah AIPNI ini, kita dibentuk calon-calon perawat yang bukan hanya mahir secara klinis, tapi juga melihat kebijakan sejak di bangku perkuliahan. Dan bersama PPNI kita didorong agar suara perawat benar-benar didengar dan diperhitungkan dalam setiap keputusan manajemen bencana nasional. Bencana tidak bisa menunggu dan keselamatan publik tidak boleh dikompromikan. Sudah saatnya perawat menjadi the voice of resilience, bukan cuma menyambung nyawa di lapangan, tetapi penentu kebijakan untuk keselamatan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.